Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Satiti Kawuri Putri, SKP FSI. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Ibu Sahada sebagai koordinator penduduk Kecamatan Belitung dan juga Ibu Clara. Salam juga kepada ibu-ibu di sini, masih semangat ya? Yang hamil kasihan duduk terus. Udah mulai lapar juga ya Bu ya? Singkat saja ya Bu, terutama untuk pengolahan bahan pangan. Nah di sini kita ingin tahu apa sih tujuan dari pengolahan pangan tersebut. Yang seperti kita ketahui, misalnya Ibu memasak dengan cara apa ya biasanya? Menggoreng, apa lagi? Menumis, terus? Iya, merebus, mengukus yang secara umumnya ya Bu ya. Nah sebenarnya kita ketahui apa sih kalau kita lakukan bahan pangan mentah tadi, kita lakukan proses pemasakan tersebut, apakah ada yang berubah? Kira-kira apa? Apa saja? Ya, tadinya tekstur dari sayurnya itu kan keras, misalnya atau pada daging itu masih mentah bisa jadi matang. Dan kemudian juga bisa meningkatkan gizi makanan. Contohnya pada tomat. Tomat itu Bu, kalau dalam keadaan matang lebih baik dibandingkan dengan keadaan mentah karena ada senyawa likopennya di sana. Kemudian apa lagi? Memperbaiki apalagi Bu? Memperbaiki aroma, warna, bentuk. Jadi ketika kita sudah selesai memasak, ada aroma yang keluar Bu? Wangi? Itu apa biasanya? Adik, ini aroma yang biasa dicium nih apa? Wangi apa? Ikan goreng atau apa? Sukanya apa? Ikan goreng. Nah itu dia, ada perubahan dari bentuk produk pangan dari mentah menjadi matang. Apalagi Bu? Meningkatkan kandungan gizi juga. Ya, tadinya belum dipecah menjadi terjadi pemecahan di sana dan mudah untuk di metabolisme di dalam tubuh. Nah, tadi pagi sudah pada sarapan apa nih? Banyak nasinya atau apanya? Karbohidratnya? Nah, ada beberapa mungkin yang makan karbohidrat yang lebih tinggi, misalnya nasi, tambah apa lagi yang lain-lain. Bisa dari ini juga. Itu bisa menyebabkan rasa kantuk. Kenapa? Iya, dapat meningkatkan kadar gula darah karena ada glukosa yang dipecah dari karbohidrat yang akan melepaskan melatonin yang akan menyebabkan rasa kantuk pada tubuh. Nah, kalau memasak dengan mengolah, apa bedanya Bu? Masak. Ya, apa? Masak ditaruh di atas api. Ya. Dengan api langsung. Ada kontak dengan api atau panas. Kalau pakai oven nggak ada apinya Bu, misalnya ovennya Panas. panas. Jadi bisa dari panas atau api sumbernya yang kontak dengan bahan mentah yang akan kita masak atau kita olah dengan menggunakan metode pemasakan. Nah di sini saja ya. Apa saja sih yang membedakan atau yang mempengaruhi waktu memasak itu? Yang pertama, apa Bu? Bahan ya? Ya, suhunya. Kalau menggunakan pemanggang itu pasti suhunya berbeda dengan merebus maupun mengukus maupun menggoreng. Nah biasanya itu dipengaruhi oleh kecepatan pindah panas yang dapat menyebabkan pangan itu atau makanan tersebut menjadi lebih masak atau lebih matang. Kenapa? Kalau untuk penggorengan kita pakainya apa medianya Bu? Media panasnya apa Bu? Api kan beda panas. Yang membuat ikan tersebut matang apa ya Bu? Api, minyak. Ya, menggunakan minyak goreng sebagai mediumnya atau media untuk memasakkan produk pangan tersebut. Kemudian ada juga bentuk yang bisa kita atau bentuk karakteristik makanan, misalnya jika kita memotong sayur dengan panjang sekian, misalnya 10 cm dengan yang kotak-kotak, kira-kira mana yang lebih cepat matang? Yang ukuran lebih kecil pasti akan lebih cepat matang dibandingkan yang ukuran lebih besar. Nah itulah kenapa mempengaruhi faktor untuk memasak. Sudah umum lah ya Bu, Ibu juga lebih ahli lagi karena sudah sering masak
masak di dapur, atau ada yang beli online, Grab? Bumil yang mabok lah. Kenapa? Bumil yang lagi mabok. Ya, Grab lagi. Nah ini nih secara umum apa tadi? Memanggang, menggoreng, merebus, dan juga mengukus. Contoh produk yang biasanya dipanggang apa saja? Mungkin ada daging, ada ikan, ada umbi-umbian, masuk yang biasa digunakan bisa di atas 150 atau sampai 200 derajat Celcius, tergantung dari produk pangan yang akan dipanggang atau di oven. Sebelumnya, apakah ada perubahan? Apa tadi perubahannya Bu? Setelah di oven misalnya ikan itu? Dari warnanya berubah menjadi lebih kalau kuning mungkin digoreng ya Bu. Kalau dipanggang agak gelap ya. Nah itu terjadi reaksi Maillard. Nah seperti yang kita ketahui, apa sih di produk ikan itu yang paling tinggi kandungan apa? Proteinnya. Protein dengan asam amino, terutama asam amino yang akan bereaksi dengan gula reduksi. Dengan adanya panas itu akan berubah terjadinya reaksi Maillard. Nah itulah kenapa terjadi reaksi pencoklatan. Paham ya Bu ya? Agak kekinian dikit nggak apa-apa ya Bu ya? Sama ya, misalnya untuk menggoreng. Tadi ada produknya ikan juga. Jadi crispy nggak Bu produk ikannya? Ya, kenapa bisa crispy? Kering. Ganti lagi air. Ya, karena kulit bagian ikan, bagian terluar itu kontak langsung dengan bahan pangan sehingga kadar airnya berkurang dan membentuk crust. Itu biasa disebut dengan crispy. Crunchy. Biasanya suhu yang dipakai bisa sampai 140 maupun 190, walaupun tidak mungkin ibu-ibu di rumah mengeceknya ya dengan termometer, hanya kira-kira sudah matang ya sudah, selama proses perubahan yang kita inginkan itu telah tercapai, terbentuknya crust, kemudian teksturnya juga sudah mulai lembut, aromanya sudah mulai keluar, itu bisa dikatakan matang, tapi disesuaikan juga dengan panas api yang digunakan ibu-ibu selama memasak di dapur ya. Langsung saja ya, ke sini ada suhu-suhunya tapi tidak perlu karena langsung saja. Nah kalau untuk merebus itu biasanya apa saja yang direbus Bu? Produk pangannya? Apa Bu? Nah kalau kentang itu kenapa ketika kita mengupasnya kita harus merendamnya dengan air? Pernah lihat Bu kentang itu kok berubah warnanya? Atau buah apel yang kita kupas kok berubah ya warnanya menjadi lebih coklat? Kenapa? Ternyata ada reaksi lagi di sana, namanya reaksi kimianya apa ya? Browning atau pencoklatan. Makanya kalau misalnya ada kentang ataupun buah apel misalnya seperti itu, kalau kita sudah kupas lebih baik langsung kalau untuk langsung konsumsi. Kalau untuk kentang sebelum kita proses lanjut bisa direndam dengan air dingin atau air biasa untuk mengurangi terjadinya reaksi browning. Pencoklatan. Sebelumnya sayur-sayuran atau yang hijau itu lebih baik dimasak dengan apa Bu? Bisa direbus ya. Kenapa? Karena langsung terjadi pigmen yang kita inginkan itu tidak hilang, maksudnya tidak terlalu pucat dibandingkan dengan mengukus. Warna yang kita inginkan kan tidak ingin terhilang ya, karena dengan pucatnya warna tersebut kemungkinan besar juga kandungan vitamin atau kandungan yang ada di sana itu bisa berkurang lebih jauh. Oke, langsung aja Bu. Kalau untuk mengukus juga sama ya, lebih baik dipakai saja untuk produk sayur juga boleh. Nah kalau untuk mengupas, awal mula sebelum kita memasak apa dulu Bu? Cuci. Produk pangannya misalnya ada kentang tadi, diapain dulu Bu? Apa dulu Bu? Ya? Kupas, berendam. Iya, apa Bu? Dikupas dulu kulitnya, kemudian direndam atau dicuci ya, atau di awal dicuci dengan air mengalir juga bisa, tergantung dari bahan pangan yang akan kita olah. Kalau ikan dicuci dulu, kemudian dibersihkan sisipnya. Atau sisipnya dibersihkan dulu baru dicuci Bu? Apa Bu? Apa Bu? Karena beli ikannya sudah bersih biasanya. Tinggal nyuci aja. Udah bersih Bu. Tinggal nyuci aja.
aja bersih. Sama ini ya? Ya, sama tukang Sama yang tukang yang jualnya ya, tinggal Bu? nyuci sekarang mah, Bu. Oh iya Bu, ya sekarang sudah mulai gampang kan ya? Iya, sudah praktis lah. Cuma harganya aja ya Bu, bisa naik bisa turun. Ya. Untuk materi kedua akan disampaikan oleh Ibu Satiti Kawuri Putri, SKP FSI. Kepada Ibu, waktu dan tempat kami persilakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya hormati Ibu Sahada sebagai koordinator penyuluh Ketum dan juga Ibu Farah. Salam juga kepada ibu-ibu di sini, masih semangat ya? Sudah banyak yang menguap nih sepertinya. Yang hamil kasihan duduk terus. Udah mulai lapar juga ya Bu ya? Jadi saya singkat saja ya Bu, terutama untuk pengolahan bahan pangan. Sebelumnya sudah tahu ya apa yang diolah itu bahan pangan Bu? Sudah tidak fokus lagi ya, karena sudah siang ya Bu ya. Baiklah, saya ngebut saja nih Bu. Nah di sini kita ingin tahu apa sih tujuan dari pengolahan pangan tersebut. Yang seperti kita ketahui, misalnya ibu memasak dengan cara apa ya biasanya? Menggoreng, apalagi? Menumis, terus? Iya, merebus, mengukus yang secara umumnya ya Bu ya. Nah sebenarnya kita ketahui apa sih kalau kita lakukan bahan pangan mentah tadi, kita lakukan proses pemasakan tersebut, apakah ada yang berubah? Kira-kira? Apa? Apa saja? Ya, tadinya tekstur dari sayurnya itu kan keras, misalnya pada daging itu masih mentah, bisa jadi matang. Dan kemudian juga bisa meningkatkan gizi makanan. Contohnya pada tomat. Tomat itu Bu, kalau dalam keadaan matang lebih baik dibandingkan dengan keadaan mentah, karena ada senyawa likopennya di sana. Kemudian apa lagi? Memperbaiki apalagi Bu? Memperbaiki aroma, warna. Betul. Jadi ketika kita sudah selesai memasak, ada aroma yang keluar Bu? Wangi? Itu apa biasanya? Adik, ini aroma yang biasa dicium nih apa? Wangi apa? Ikan goreng atau apa? Sukanya apa? Ikan goreng. Nah itu dia, ada perubahan dari bentuk produk pangan dari mentah menjadi matang. Apalagi Bu, meningkatkan kandungan gizi juga. Ya, tadinya belum dipecah menjadi terjadi pemecahan di sana dan mudah untuk di metabolisme di dalam tubuh. Nah, tadi pagi sudah pada sarapan apa nih? Banyak nasinya atau apanya? Karbohidratnya? Baru sarapan ya Bu. Nah ada beberapa mungkin yang makan karbohidrat yang lebih tinggi, misalnya nasi, tambah apalagi yang lain-lain. Misalnya ini juga itu bisa menyebabkan rasa kantuk. Kenapa? Iya, dapat meningkatkan kadar gula darah karena ada glukosa yang dipecah dari karbohidrat yang akan melepaskan melatonin yang akan menyebabkan rasa kantuk pada tubuh. Nah, kalau memasak dengan mengolah, apa bedanya Bu? Iya, apa? Ditaruh di atas api. Iya. Dengan api langsung. Ada kontak dengan api atau panas. Kalau pakai oven nggak ada apinya Bu, misalnya ovennya Panas. panas. Jadi bisa dari panas atau api, sumbernya yang kontak dengan bahan mentah yang akan kita masak atau kita olah dengan menggunakan metode pemasakan. Nah di sini langsung saja ya. Apa saja sih yang membedakan atau yang mempengaruhi waktu memasak itu? Yang pertama, apa Bu? Bahan ya? Ya, suhunya. Kalau menggunakan pemanggang itu pasti suhunya berbeda dengan merebus maupun mengukus maupun menggoreng. Nah biasanya itu dipengaruhi oleh kecepatan pindah panas yang dapat menyebabkan pangan itu atau makanan tersebut menjadi lebih masak atau lebih matang. Kenapa? Kalau untuk penggorengan kita pakainya apa medianya Bu?
Media panasnya apa, Bu? Api kan daya panas. Yang membuat ikan tersebut matang apa ya, Bu? Api, minyak, Ya, menggunakan minyak goreng sebagai mediumnya atau media untuk memasakkan produk pangan tersebut. Kemudian ada juga bentuk yang bisa kita atau bentuk karakteristik makanan, misalnya jika kita memotong sayur dengan panjang sekian, misalnya 10 cm dengan yang kotak-kotak, kira-kira mana yang lebih cepat matang? kotak-kotak. Yang ukuran lebih kecil pasti akan lebih cepat matang dibandingkan yang ukuran lebih besar. Nah, itulah kenapa mempengaruhi faktor untuk memasak. Sudah umum lah ya, Bu. Ibu juga lebih ahli lagi karena sudah sering masak di dapur. Atau ada yang beli online, Grab? Bumil yang mabuk lah. Kenapa? Bumil yang lagi mabuk. Ya, Grab lagi. Nah, ini nih secara umum apa tadi? Memanggang, menggoreng, merebus, dan juga mengukus. Contoh produk yang biasanya dipanggang apa saja? Mungkin ada daging, ada ikan, ada umbi-umbian. Nah, suhu yang biasa digunakan bisa di atas 150 atau sampai 200 derajat Celcius, tergantung dari produk pangan yang akan dipanggang atau di oven. Sebelumnya, apakah ada perubahan? Apa tadi perubahannya, Bu? Setelah di oven misalnya ikan itu? Dari warnanya berubah menjadi lebih kalau kuning mungkin digoreng ya, Bu. Kalau dipanggang agak gelap ya. Nah, itu terjadi reaksi Maillard. Nah, seperti yang kita ketahui, apa sih di produk ikan itu yang paling tinggi kandungan apa? Proteinnya. Protein dengan asam amino, terutama asam amino yang akan bereaksi dengan gula reduksi, dengan adanya panas itu akan berubah terjadinya reaksi Maillard. Nah, itulah kenapa terjadi reaksi pencoklatan. Paham ya, Bu ya? Agak kekimiaan dikit nggak apa-apa ya, Bu ya? Sama ya, misalnya untuk menggoreng. Tadi ada produknya ikan juga. Jadi crispy nggak, Bu, produk ikannya? Ya, kenapa bisa crispy? Kering. Ganti lagi air, ganti lagi. Ya, karena kulit bagian ikan, bagian terluar itu kontak langsung dengan bahan pangan sehingga kadar airnya berkurang dan membentuk crust. Itu biasa disebut dengan crispy. Crunchy. Biasanya suhu yang dipakai bisa sampai 180 maupun 190, walaupun tidak mungkin ibu-ibu di rumah mengeceknya ya dengan termometer. Hanya kira-kira sudah matang ya sudah, selama proses perubahan yang kita inginkan itu telah tercapai, terbentuknya crust. Kemudian teksturnya juga sudah mulai lembut, aromanya sudah mulai keluar, itu bisa dikatakan matang. Tapi disesuaikan juga dengan panas api yang digunakan ibu-ibu selama memasak di dapur ya. Langsung saja ya, ke sini ada suhu-suhunya, tapi tidak perlu karena langsung saja. Nah, kalau untuk merebus itu biasanya apa saja yang direbus, Bu? Produk pangannya? Apa, Bu? Nah, kalau kentang itu kenapa ketika kita mengupasnya kita harus merendamnya dengan air? Pernah lihat, Bu, kentang itu kok berubah warnanya? Atau apel? Buah apel yang kita kupas kok berubah ya warnanya menjadi lebih coklat? Kenapa? Oh, ternyata ada reaksi lagi di sana, namanya reaksi kimianya apa ya? Browning atau pencoklatan. Makanya kalau misalnya ada kentang ataupun buah apa misalnya seperti itu, kalau kita sudah kupas lebih baik langsung dikonsumsi. Kalau untuk kentang sebelum kita proses lanjut bisa direndam dengan air dingin atau air biasa untuk mengurangi terjadinya reaksi browning, pencoklatan. Sebelumnya sayur-sayuran atau yang hijau itu lebih baik dimasak dengan apa, Bu? Bisa direbus ya. Kenapa? Karena langsung terjadi pigmen yang kita inginkan itu tidak hilang, maksudnya tidak terlalu pucat dibandingkan dengan mengukus. Warna yang kita inginkan kan tidak ingin hilang ya, karena dengan pucatnya warna tersebut kemungkinan besar juga kandungan vitamin atau kandungan yang ada di sana itu bisa berkurang lebih jauh. Oke, langsung aja, Bu. Kalau untuk mengukus juga sama ya, lebih baik dipakai saja untuk produk sayur juga boleh. Nah, kalau untuk mengupas
ada kentang tadi. Diapain dulu Bu? Apa dulu Bu? Ya? Iya, apa Bu? Dikupas dulu kulitnya, kemudian direndam atau dicuci ya. Atau di awal dicuci dengan air mengalir juga bisa, tergantung dari bahan pangan yang akan kita olah. Kalau ikan dicuci dulu, kemudian dibersihkan sisipnya. Atau sisipnya dibersihkan dulu baru dicuci Bu? Apa Bu? Nggak fokus ya Bu ya, sudah lapar ya sepertinya. Apa Bu? Karena beli ikannya sudah bersih biasanya. Tinggal nyuci aja. Udah bersih sama? Tinggal nyuci aja bersih. Sama ini ya? Ya, sama tukangnya. Sama tukangnya jualnya ya Tinggal Bu? nyuci sekarang mah Bu. Oh iya Bu ya, sekarang sudah mulai gampang kan ya? Iya, sudah praktis lah. Cuma harganya aja ya Bu, bisa naik bisa turun. Ya. Apa Bu? Kalau misalnya dalam satu piring itu kita butuh kandungan protein dari protein hewani maupun protein nabati. Nah untuk yang hewani apa dari lauknya? Misalnya tadi ada ikan, ada daging, ada ayam. Kemudian jenis-jenis unggas ya Bu, misalnya telur puyuh misalnya seperti itu. Kemudian ada telur. Nah kalau untuk yang nabati apa Bu sumbernya? Tempe. Kemudian tahu. Ya, dari biji-bijian. Nah, itu juga penting buat ibu hamil. Nah, untuk yang sayuran hijau juga bagus buat untuk ibu hamil ya. Kenapa? Ada kandungan zat besi di sana pada daun yang berwarna gelap atau hijau. Contohnya tadi seperti daun kelor, daun bayam, maupun daun satu. Itu juga bagus buat ibu hamil. Nah, setelah mengupas tadi apa Bu? Kita mencuci bahan pangannya. Apa tujuan mencuci Bu? Atau misalnya kita tidak perlu dikupas nih, ada yang dicuci dulu. Kita dari petani. Pasir. Iya, pasirnya itu kan menjadi sumber kontaminasi ya, ada mikroba di sana. Pestisida. Oh iya, pestisida pada sayur-sayuran misalnya seperti itu. Makanya kita butuh pencucian agar mengurangi atau menghilangkan sedikit dari kontaminasi. Dan yang akan hilang sekali itu jika kita melakukan pengolahan atau memasak dengan suhu tinggi. Itu ya Bu ya. Tentunya juga ada kisarannya di sana. Nah, untuk sayuran bunga juga ya Bu, maksudnya seperti kol atau brokoli itu bisa dilakukan dengan cara dicuci atau direndam terlebih dahulu. Bisa kita tambahkan sedikit cuka di sana supaya apa? Untuk menghilangkan hama yang mungkin ada. Misalnya ada ini Bu, di sayur-sayuran itu kita jumpai seperti ulat ya. Ulat yang kecil walaupun nggak kelihatan ya Bu ya. Nah, kita bisa tambahkan sedikit cuka di sana untuk menghilangkan atau membiarkan hama tersebut keluar. Ya, paham ya Bu? Ya. Oke. Ngebut nih Bu. Kemudian apalagi nih Bu, kalau misalnya ada tomat, terong, cabai perlu kita cuci juga Bu. Sepertinya cabai itu masih bersih. Cuci. Nah, cucinya itu bagaimana? Harus air mengalir. Kenapa harus air mengalir? Kotorannya jatuh. Iya. Kalau dicuci di air tergenang, itu tetap tergenang lah. Ya, sama saja ya Bu dengan tidak dicuci. Kopok-kopok saja ya Bu ya. Jadi lebih baik dicuci dengan air mengalir. Oke. Nah, untuk yang memotong ini biasanya apa saja potongannya Bu? Kalau sudah pada sayur ya, contohnya pada lobak, kentang ataupun yang lain. Ya, ada namanya itu potongan batonet atau potongan sayur berbentuk batang balok. Tapi ini biasanya kalau mau masker chef itu ya, pasti tahu ya potongan jenis ini. Ya, tapi kalau untuk di rumah mungkin pakai potongan yang ini saja. Masih lah Bu. Ya, dicincang saja. Bisa. Nanti sudah masak langsung jadi dan bisa dimakan. Tapi yang nilai. Nah, yang mau saya tanyakan di sini, hari ini sudah masak Bu? Nah, di rumah? Pada di rumahnya makan apa nih Bu? Ini di rumah. Jangan dong. Oke. Nah, biasanya kalau masak itu, biasanya Bu, kalau ibu masak satu hari itu untuk satu kali makan sampai malam lauknya, atau di Sampai malam. Ekonomi Bu, ekonomi. Nah, kalau buahnya Bu subur ya. Ya, memang seperti itu ya Bu, karena lebih gampang, lebih simpel dan kita bisa pergi bekerja misalnya seperti itu ya Bu ya. Nah, sebaiknya terutama buat ibu hamil itu dibedakan jenis protein atau selingan makannya itu dibedakan ya Bu. Contohnya misalnya makan pagi tadi ada tempe, ada tahu atau ada ikan, kemudian
ada potongan buah, kemudian apa lagi Bu? Ada sayur misalnya, kalau ikannya digoreng, sayurnya dibening, misalnya seperti itu ya. Kemudian setelah itu di jam berapa lagi Bu kira-kira? Kalau misalkan sayur yang mengandung zat besi itu seperti bayam, Ya. penggunaannya seperti bayam, kekuatannya berapa jam, apalagi untuk ibu hamil. Takutnya masak pagi sore masih dimakan. Kekuatan untuk dikonsumsinya beberapa jam. Iya, itu untuk yang bayam itu tidak tahan banyak Bu, karena ada kandungan zat besi. Iya, zat besinya memang tinggi Bu, tapi begitu zat besinya bereaksi dengan panas tadi yang kita masak dan kita biarkan kontaminasi dengan udara atau apa ya, angin seperti ini kan membawa banyak bakteri dan lain-lain, dan juga di zatnya sendiri itu bakal menjadi toksin dan itu berbahaya apabila dikonsumsi pada ibu hamil ya. Jadi kalau bisa setelah dimasak ya dimakan habis. Jadi kalau bisa masak sekali 1 porsi. Ya jangan dianget-anget. Iya Bu, kalau orang Jawa bilangnya dianget-anget, anget-anget itu yang bisa bahaya. Ada zat lain atau senyawa pembentuk toksin di sana, itu berbahaya bagi terutama ibu hamil. Ya. Langsung makan, masak dulu gitu ya, jangan disimpan-simpan. Sedikit saja mungkin ini apa seharusnya sarapannya tadi jam berapa Bu? Yang pertama Bu hamil nih? Jam sebaiknya di jam 7 ya. Jam 7 pagi apa saja? Misalnya ada nasi. Contohnya di sini apa lagi Bu? Ada opor. Opor daging itu berarti protein hewani. Kemudian ada tempe, protein nabati. Kemudian ada tumis sayuran maupun susu. Nah susunya ini susu apa ya? Apakah susu kental manis? Ya Bu? Susu hamil. Nah sebaiknya juga diselingi dengan snack di jam berapa Bu? Jam 10 pagi. Kemudian jam makan siangnya ini jam 12 ya? Karena sudah jam segini Bu, belum masak lagi Bu. Nanti terlewat ya Bu makan siangnya. Nah di sini kan terlihat ya Bu, ada nasinya sama-sama nasi, tapi ada protein hewaninya berbeda antara yang makan pagi, makan siang, maupun nanti makan malam. Nah untuk yang makan pagi ada daging, yang makan siang ada ikan, kemudian yang makan malam ada ayam. Jadi bervariasi antara snack makanan pagi dan juga makan siang, pagi, malam harus dibedakan. Walaupun karena tadi ya Bu untuk efisiensi, jadi sekali masak itu sekali makan untuk 1 hari ya sudah tidak apa-apa, tapi disarankan sebaiknya terutama buat yang ibu hamil itu dibedakan antar menu makan pagi, makan siang maupun makan malam. Kalau misalnya ada yang mual, misalnya seperti itu, nah misalnya pada ikan nih, kenapa bisa membuat mual? Pada ikan misalnya ada rasa aroma amis ya, amis di sana. Nah, kalau tidak bisa menggunakan makanan ikan, kita bisa pakai sumber protein yang lain, misalnya pada produk daging ataupun ayam. Ya Bu ya. Sampai sini paham ya Bu? Sudah mau masak nih Bu? Ya sudah, kalau gitu ya Bu ya. Kita lanjut saja langsung ke demo masaknya. Nanti kita lihat bagaimana cara proses pembersihan maupun pencucian dan juga pemotongan, dan juga ketika pemasakan tadi apakah matangnya sudah sama rata atau tidak. Sampai sini ada pertanyaan Bu? Sudah tidak ada ya? Tidak ada? Oh ya sudah, baiklah Bu. Kalau begitu sekian saja ya Bu dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, boleh perhatian sebentar Ibu? Kan katanya mau ikut lomba ya? Oke, jadi hari ini ilmunya bagus ya, saya mohon perhatiannya. Ini yang sudah Bu Siti sama Ibu Mbak Sakiti ini kan memang kita adakan kerjasama. Jadi setiap yang berkaitan dengan Kampung KB terkait dengan dapur sehat atasi stunting itu merupakan kerjasama dengan Stikas Baitul Rahim. Jadi maksud saya kalau kita seriusin ilmu ini ilmunya sangat bermanfaat. Ya, ilmu bermanfaat ini bukan hanya untuk ibu-ibu yang pojok, enggak, ibu-ibu hamil juga tahu, oh ini harusnya seperti ini, harusnya seperti ini gitu ya. Ini itu aja perlu saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih juga atas kata-katanya pada Ibu, dan terima kasih juga untuk Bu Siti tadi sudah menyampaikannya. Bu Siti juga. Baiklah, kita akan masuk ke acara kedua, yaitu praktek demo masak.